Bahasan yang menarik ini yaitu 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan salah satu tugas gereja adalah menjadi berkat. Nah, saya mengerti ada begitu banyak perdebatan tentang apakah orang Kristen diberkati atau tidak diberkati. Lalu ketika ada pada pertanyaan ini, maka pengupasannya adalah berkat itu apa? Nah, apakah berkat termasuk jasmani? Atau berkat itu termasuk segala sesuatu tanpa jasmani? Ataukah berkat itu di dalamnya hanya jasmani, ya kan? Ada yang sebagian menekankan, wah pokoknya orang yang hidup benar mengasihi Tuhan harus kaya. Wah, sebagian bilang enggak soal kaya, harus miskin, harus menderita. Yang penting pokoknya hidupnya dengan buah-buah roh. Sebagian bilang, no, seimbang. Karena diberkati meliputi segala hal. Roh artinya hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Jiwa artinya kita memiliki karakter yang baik, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, mengeluarkan buah-buah roh. Dan tubuh artinya diberkati. Apa saja yang kita buat dibuat Tuhan berhasil dan perjalanan kita akan beruntung, itu janji Tuhan. Nah, terserah sudah percaya yang mana, ya kan? Dan satu yang saya pegang, sesuai imanmu jadi padamu, ya kan? Dan gak usah menyerang pandangan yang lain. Sebagian berkata, oh makin menderita seseorang, maka makin rohani orang itu. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Sebagian berkata, no, berkat itu meliputi segala sesuatunya. Roh diberkati, jiwa diberkati, tubuh diberkati, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan perjalanan akan beruntung. Amin. Itu juga akan terjadi. Gak usah saling menyerang dan berkata, oh itu pandangan teologi kemakmuran. Sebagian bilang, oh itu teologi penderitaan. Oh itu teologi kesengsaraan. Loh, teologi itu kan yang buat manusia kan. Itu kan berdasarkan pada irinya masing-masing. Berdasarkan pada persaingannya masing-masing. Lalu mulai menyerang gereja lain, mulai menyerang pandangan lain. Artinya engkau seorang yang busuk hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarkan setiap orang dengan pemahamannya. Dengan pengalamannya dengan Tuhan. Yang penting jangan melenceng dalam firman Tuhan. Iya. Yang sebagian menekankan buah-buah roh. Yang sebagian menekan karunia-karunia roh. Tapi yang menekan karunia roh bukan berarti tidak menekankan tentang buah-buah roh. Iya kan? Tapi intinya. Di mana ada keseimbangan. Selalu ada hasil yang luar biasa. Saya percaya. Kalau mau berdebat sampai mulut berbusa silahkan. Saya tidak mau berdebat. Tapi yang saya percaya hidup Kristen diberkati, titik. Karena apa? Karena kita punya tugas. Dan tugas kita menjadi berkat. Bagaimana saya bisa menjadi berkat kalau saya tidak diberkati? Karena kita hanya bisa memberi sesuatu yang kita punya. Kalau kita punya damai, kita bisa memberi damai. Kalau kita punya sukacita, kita bisa memberi sukacita. Tapi kalau kita punya iri, kita hanya bisa memberikan kekacauan. Kalau kita punya kepahitan dalam ladang Tuhan, kepahitan dengan orang-orang karismatik misalnya. Kepahitan dengan orang-orang Pentekostal misalnya. Kepahitan dengan orang-orang yang berbahasa roh misalnya. Yang kita bagikan selalu kebencian, 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 kebencian. Kenapa? Karena kita hanya bisa bagikan apa yang kita punya. Ya selalu lihat. Kalau orang yang dia bagikan selalu kebencian, selalu menyerang, selalu menjatuhkan. Karena memang dia punya hati yang luka, saudara-saudara. Jadi kita kalau dengar-dengar begitu kita langsung tahu. Tapi kalau hati kita penuh damai, penuh kasih, penuh cinta Tuhan, penuh dengan keselamatan akan jiwa-jiwa, penuh dengan berkat Tuhan, maka kita akan menjadi berkat. Saya berdoa jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Melalui ibadah daring ini, melalui Gereja Betel Indonesia Global Fellowship Center. Saya berdoa supaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga yang terpancar dalam hidup saudara juga hidupmu menjadi berkat. Wow, haleluya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang diberkati, lalu tetap merampas orang lain punya. Orang diberkati lalu korupsi, orang diberkati lalu pelit, orang diberkati lalu kemudian arogan, orang diberkati lalu kemudian sombong. Buat saya, dia gak mengerti apa artinya berkat Tuhan. Karena orang yang diberkati oleh Tuhan otomatis gak bisa arogan.
Orang yang diberkati Tuhan gak mungkin bisa sombong. Orang yang diberkati Tuhan gak mungkin bisa jadi orang egois. Orang yang diberkati Tuhan gak mungkin jadi orang yang suka bersaing. Orang yang diberkati Tuhan gak mungkin pelit, siri bahwa kita diberkati Tuhan. Kita selalu punya kerinduan untuk menjadi berkat. Untuk memuliakan Kristus, untuk meluaskan kerajaan Allah. Dan untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan yang setuju katakan haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 21 ayat 1-14 demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ayat yang kedua. Tuhan, karena kuasa mula raja bersuka cita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Raja saja mengakui semua kemenangannya bukan karena kekuatannya tapi karena Tuhan. Ayat 3. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepada dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Haleluya. Orang kalau dekat dengan Tuhan apapun jabatannya. Dia punya hati raja. Hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu mau mengayomi, hati yang selalu mau berbuat sesuatu. Kenapa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepada dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ayat 4. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua dan kepalanya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang hak-hak kerajaan. Jadi pemazmur di sini bukan hanya sedang bicara tentang dirinya, meskipun waktu itu dia sedang bicara tentang dirinya. Tapi ini juga menjadi ayat profetik bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Dan kita diberi hak sebagai anak-anak raja. Dan Alkitab bilang, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepada dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di kepalanya. Artinya hidupnya penuh kemuliaan. Orang melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Bukan berjalan tertunduk malu, tapi ada mahkota di kepalanya. Sehingga Alkitab bilang orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Lihat selanjutnya ayat yang kelima. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepada dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya. Besar kemuliaannya karena kemenangan daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepada. Berarti bukan gak ada tantangan, bukan berarti gak ada masalah. Tapi besar kemuliaan karena kemenangan daripadamu. Selalu kita melihat kemenangan-kemenangan. Kemenangan dari dosa. Kemenangan dari hawa nafsu daging. Kemenangan dari segala kebencian, kepahitan. Sehingga orang boleh coba menyerang, orang boleh coba memahitkan hidup, orang boleh coba membuli, orang boleh coba menghina. Tapi kita tetap memberkati. Jangan cuma nyanyi waktu sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Itu bukan cuma nyanyian, bos. Itu keyakinan. Itu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita diangkat sebagai anak raja. Yang setuju katakan amin. Ayat 7. Ya. Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Taruh tangan kanan sudah di dada, kita buat langkah profetik sama-sama bilang sama saya. Saya akan menjadi berkat untuk seterusnya. Ayo dong ya, lome-lome lagi, lemas-lemas begitu. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang sama saya. Saya akan menjadi berkat untuk seterusnya. Lebih mantap lagi ya, taruh tangan kanan di dada sama-sama bilang. Saya akan jadi berkat untuk seterusnya. Dan selama-lamanya. Haleluya. Loh itu firman Tuhan. Saudara boleh ngeyel sama saya. Gilbert, penganut teologi kemakmuran. Saya gak ngerti apa itu teologi kemakmuran. Saya gak pernah belajar teologi kemakmuran. Saya cuma tahu teologi Alkitab, saudara-saudara. Karena saya ada di sekolah teologi untuk belajar Alkitab. Saya tidak ada untuk belajar teologi. Saya tidak ada belajar untuk doktrin. Saya hanya belajar Alkitab, 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 Alkitab. Yang di dalamnya orang kemudian membuat teori-teori. Dan sebagian mulai berkata, oh ini teologi kemakmuran, ini teologi penderitaan. Tapi saya hanya ikut firman Tuhan berkata, selama kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Dan itu yang hanya saya pegang. Kalau Alkitab bilang, ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Itu yang saya pegang. Kalau orang bilang karena itu saya menjadi teologi kemakmuran, silahkan. Kalau orang bilang karena itu saya menjadi teologi Alkitabiah, silahkan.
Kalau karena itu saudara bilang saya teologi salib, silahkan. Silahkan saudara yang bikin aliran-aliran itu. Tapi saya hanya ikut apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan katakan, ya engkau membuat dia menjadi berkat selama-lamanya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Artinya, kondisi kita boleh berbeda-beda. Tapi satu, kita selalu akan jadi berkat. Dan kita akan selalu hidup dalam sukacita. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mendapat the anointing of king. Kita mendapat urapan raja sebagai anak-anak raja. Iya kan? Dikatakan sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Artinya apa? Yang namanya raja mau sering coba dikudeta. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia tidak goyah. Haleluya. Selanjutnya klik. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Urusan kita bukanlah membereskan orang-orang yang memfitnah kita, membuli kita, mencurangi dan menjahati kita. Urusan kita adalah taat, setia dan hidup dalam kebenaran. Saya ulangi. Urusan kita adalah taat, setia dan hidup dalam kebenaran. Bukan urusan kita, tapi pendeta dia memfitnah saya, dia mencurangi saya, dia mengkhianati saya, dia membuli saya. Welcome to this world. Itulah dunia yang sedang kita jalani. Wajar. Pemfitnah ada di mana-mana. Bos, orang curang ada di mana-mana, bos. Orang-orang yang menusuk dari belakang, pengkhianat-pengkhianat, wajar ada di mana-mana, bos. Tapi selama kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, kita tahu bukan urusan kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan urusan saya. Saya ini biji matanya Tuhan loh saudara-saudara. Saya ini biji matanya Tuhan. Jadi kalau kita sadar kita biji matanya Tuhan, kita mendapat anointing of the king. Sebagai anak-anak raja. Maka apa yang terjadi? Orang yang merancangkan yang jahat akan malu melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Amin. Makanya ayat ini dengan tegas bilang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Lihat ayat selanjutnya. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka di antara anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Amin. Jadi ada saja orang-orang yang mau merancangkan yang jahat, tapi kita bukan orang paranoid. Hello? Kita bukan orang-orang paranoid yang sebentar-sebentar, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Boleh nggak mulai sekarang? Buang dalam pikiran saudara kebiasaan berpikir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Mulai hari ini berkata, pokoknya aku percaya. Aku percaya dia merubah kutuk menjadi berkat. Aku percaya dia memberikan berkat yang berkelimpahan. Aku percaya dia akan mengangkat aku dan tidak membiarkan aku turun. Dia akan menegakkan aku dan tidak membiarkan aku jatuh. Aku percaya satu orang bertobat, sudah isi rumah tangga diselamatkan. Aku percaya oleh bilur-bilurnya aku yang sakit disembuhkannya. Saya mengerti. Hari-hari ini, COVID bukan hanya parah, saya menyebutnya ganas, saudara. Tapi yang sangat menyebalkan kita bukan cuma COVID-nya. Seperti saya singgung minggu lalu. Kita hanya hari-hari ini masker mesti double. Kalau perlu pakai APD kemana-mana saudara. Pas malam-malam kita buka TV nonton Piala Eropa. Oh dong bataria di situ. Nggak ada yang pakai masker kita. Oh Tuhan. Padahal kuncinya cuma 2. Disiplin dan vaksin. Makanya penebar-penebar hoax tentang konspirasi, tentang anti vaksin,
Boleh gak saya ngomong dari hati saya yang terdalam? Bertobatlah. Saudara dipakai oleh kekuatan yang saudara juga gak tahu. Tapi sebetulnya saudara hanya alat setan untuk kekacauan dan kegaduhan di bangsa ini. Seandainya orang-orang seperti saudara tidak terus menebarkan virus kekacauan ini, bangsa kita sama dengan mereka. Saudara ingat gak? Ada masanya Indonesia menolak turis-turis atau siapapun yang datang dari Inggris dan dari Italia. Karena Inggris dan Italia waktu itu sangat parah. Tapi sekarang sebaliknya. Hampir seluruh dunia menolak orang-orang Indonesia. Kenapa? Nah ini. Karena ada yang menebar virus lebih jahat daripada COVID. Yang dia pikir dia paling pintar, paling mengetahui segala sesuatunya. Oh ini dari profesor dari Amerika. Oh ini dari profesor dari Italia, ini dari profesor dari Inggris. Buktinya negara-negara mereka aja gak ngikutin profesor-profesor gak jelas itu saudara. Iya kan? Buktinya mereka cuma 2 kok. Disiplin vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Ketika itu lewat beres semuanya. Saya berdoa. Supaya bangsa kita tidak bodoh. Saya mohon maaf. Buat penebar-penebar teori konspirasi. Penebar-penebar anti vaksin. Sorry untuk bilang ini. Engkau adalah kelompok-kelompok yang dipakai setan. Yang hanya mendatangkan kegaduhan dan kekacauan di bangsa ini. Dan sorry sebagai hamba Tuhan saya sayang saudara. Tapi saya harus bilang stoplah kegerakan bodoh yang sedang saudara jalankan ini. Karena kau merugikan dan menyengsarakan banyak orang. Orang-orang kaya bisa tetap aman. Tetapi orang-orang miskin yang kemudian menjadi korban yang berbahaya. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, anak-anak Tuhan tetap berjaga. Anak Tuhan tetap tenang. Anak Tuhan tetap pegang ayat 12. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka asmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Kita dijaga Tuhan, Alkitab bilang. Kita dijaga seperti biji matanya Tuhan. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busurmu. Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Arti. Masa yang dihadapi oleh pemazmur waktu itu adalah masa yang sukar. Dan kira-kira kalau saya mau menyamakannya, tidak berbeda seperti zaman sekarang. Ekonomi susah, secara politik goncang. Semua orang sedang ketakutan. Gak bisa berpergian. Yang kaya aman bisa pindah negara hari-hari ini. Dan yang pas-pasan kalaupun pindah negara gak punya duit untuk bertahan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dikatakan oleh firman Tuhan luar biasa, bangkitkan ya Tuhan dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Jadi artinya apapun yang terjadi, kami serahkan kepada Tuhan dan urusan kami tetap meninggikan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Dan salah satunya, kita harus jadi berkat. Haleluya, klik. Nah saya pelajari, yang namanya kejahatan, yang namanya kekerasan, yang namanya pengkhianatan, yang namanya kemunafikan di akhir zaman tidak dapat kita hindari. Mau atau tidak, suka atau tidak, sanggup atau tidak, kita harus menghadapinya. Kejahatan, kekerasan, pengkhianatan, kemunafikan. Adik-adik muda, izinkan saya bertanya sama kalian. Apapun yang kalian coba usahakan. Pertanyaan saya buat adik-adik muda. Kejahatan, kekerasan, pengkhianatan, kemunafikan kau hadapi gak? Bukan cuma hadapi pendeta, kadang-kadang saya ngerjain juga. Iya kan? Pengusaha-pengusaha hebat. Tokoh-tokoh politik, polisi dan tentara, pengacara, hakim dan jaksa, dokter, insinyur, dosen, siapapun saudara.
Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, sanggup atau tidak sanggup. Di sekitar kita, kita menghadapi orang-orang jahat, orang-orang yang hidup dalam kekerasan, pengkhianat-pengkhianat, dan orang-orang munafik. Yang pertama, pastikan kita jangan jadi sama seperti mereka. Yang kedua, jangan akhirnya makan hati. Dan yang ketiga, jangan menjadi orang yang berbeda. Oh, kalau dia baik sama saya bisa baik sama dia, tapi kalau dia kelakuan kayak gitu, dia gak tahu siapa saya. Hey! Aneh lu. Dan yang keempat, pastikan kita melangkah tetap sebagai warga kerajaan sorga yang berjalan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Klik. Saya pelajari di sini. Apa sikap yang salah dalam menghadapi yang namanya kejahatan, kekerasan, pengkhianatan, dan kemunafikan? Yang pertama, sikap yang salah dalam menghadapinya akan menimbulkan kerugian besar bagi kita. Iya dong. Kalau kita hidup dalam kebencian, kita hidup dalam kepahitan, ya kita yang rugi. Kita jadi sama seperti mereka, kita yang rugi. Makanya kita tidak boleh salah dalam menghadapinya. Pastikan kita tetap berjalan tuntunan Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan, pada jalan yang Tuhan tetapkan buat kita. Karena sikap yang salah dalam menghadapi ini akan menimbulkan kerugian besar bagi kita. Ada banyak orang harusnya hidupnya begitu luar biasa, begitu diberkati, harusnya hidupnya alami janji-janji Tuhan, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ikut. Daud nggak mau ikut. Saul boleh mengkhianatinya, Saul boleh mencuranginya, Saul boleh melakukan kekerasan, Saul boleh melakukan kejahatan. Berkali-kali Saul merancangkan pembunuhan pada Daud, tapi Daud bilang apa? I will not touch the anointed one. Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Dia nggak mau biarkan kebencian. Dia nggak mau biarkan kepahitan. Dia nggak mau biarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata berlaku dalam hidupnya. Dia nggak mau jadi sama seperti mereka. Kalau kamu setia, saya setia. Tapi kalau kamu berkhianat kayak gitu, saya bisa lebih jahat berkhianat dari kamu. Gak mau. Karena Daud mengerti betul sikap yang salah dalam menghadapi permainan setan di dunia ini akan mendatangkan kerugian besar buat kita. Yang kedua, sikap yang salah dalam menghadapinya akan menjadi sandungan kita dalam kesaksian kita. Kita akan menjadi batu sandungan. Orang akan bilang, wah pelayanannya sih hebat. Kesaksiannya sih hebat. Keaktifannya dalam dunia rohani mah hebat. Tetapi kalau udah difitnah orang, kalau udah dicurangi orang, kalau udah dijahatin orang, waduh. Dia bisa pakai pembunuh bayaran untuk membalas. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu bukan ciri anak Tuhan. Adik-adik muda saya mengerti. Dikhianati itu sakit. Ada saudara-saudara yang keluar dari gereja. Ada saudara-saudara yang akhirnya gak tertarik lagi. Dan akhirnya saudara cenderung menjadi ateis, gak percaya Tuhan. Karena merasa orang-orang yang beragama penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Tapi sekali lagi saya hanya mau ingatkan buat saudara. Itu hanya merugikan dirimu sendiri. Itu hanya menyengsarakan dirimu sendiri. Tapi hari ini, sebagai seorang yang mengasihi saudara, saya hanya mau mengingatkan dalam kasih Tuhan. Kita gak bisa menghindari semuanya. Kita harus menghadapinya. Tetapi kalau kita menghadapi dengan cara yang salah, bukan hanya kita rugi. Kita akan jadi bahan tertawaan orang. Katanya orang beriman, katanya orang percaya. Ya baru dikhianati saja kok begitu. Tapi kita belajar apa yang Alkitab katakan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudaraku. Ketika kita dijahati, dicurangi, difitnah oleh orang. Dikhianati oleh orang. Mari kita ucapkan syukur. Minimal kita berkata. Tuhan terima kasih. Aku bukan pelakunya. Tuhan terima kasih aku korbannya. Karena korban akan dibela oleh Tuhan. Pelaku akan dilawan oleh Tuhan. Saya seberat apapun hidup saya. Lebih baik dalam posisi dibela Tuhan bos. Daripada dilawan Tuhan. Selama saya dibela Tuhan. Maka di tengah lembah kekelaman sekalipun aku akan diangkat. Dan dibawa masuk pada puncak kemuliaan yang saya katakan amin.
Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita punya sikap yang salah dalam menghadapinya? Maka yang ketiga, kalau saya salah menghadapinya, karena saya nggak bisa menghindari. Yang namanya kejahatan, kekerasan, pengkhianatan, kemunafikan, saya nggak bisa hindari, itu ada di sekitar saya. Saya harus menghadapinya dengan sikap yang benar sebagai warga kerajaan surga. Karena kalau saya salah menghadapinya, yang pertama akan menimbulkan kerugian besar buat diri saya sendiri. Yang kedua, akan menjadi batu sandungan buat kesaksian saya. Dan yang ketiga, akan menjadi hambatan dalam kemajuan serta kedewasaan kita. Nah ini penting. Ada pepatah bahasa Inggris yang bilang segala sesuatu yang tidak membunuh kita akan menjadikan kita lebih kuat. Hello? Apa saja yang tidak membunuh kita akan menjadikan kita lebih kuat. Contoh, saudara-saudara yang pernah terpapar COVID. Waktu terpaparnya memang khawatir. Tapi setelah sembuh apa yang terjadi? Akan ada antibodi. Dan bukan hanya ada antibodi yang bisa menahan saudara, tapi saudara bisa menjadi donor plasma. Apa artinya saudara menjadi donor plasma? Lewat saudara orang tertolong. Memang saya mengerti. Di bangsa ini, donor plasma tidak terlalu digembar-gemborkan. Kenapa? Karena gak ada bisnisnya. Ini kan ngerinya COVID ini. Yaitu mafia-mafia obat, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit. Yang mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Sementara di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan, saudara. Apa saja yang pengobatannya murah. Apa saja yang pengobatannya sederhana. Itu kurang digembar-gemborkan. Kenapa? Karena orang-orang tertentu tidak mendapatkan untung. Saya bersyukur. Ada dokter-dokter. Ada tokoh-tokoh di bangsa ini yang tetap memperjuangkan tentang terapi plasma convalescence. Dan saya mendoakan mereka. Dan saya berdoa supaya gerakan ini tetap menjadi gerakan nasional. Di mana orang-orang yang sudah disembuhkan. Dan saya mengetuk hati buat setiap saudara yang sudah disembuhkan. Karena saudara pernah terpapar COVID, saudara bisa menghubungi PMI. Lalu tanyakan bagaimana saya bisa menjadi donor plasma. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Tetapi tidak dipropagandakan. Kenapa? Karena orang-orang tertentu tidak mendapat untung. Gila. Ini sudah kekacauan yang besar di bangsa ini. Saya bukan bagian dari politik. I will never touch politik. Politik saya adalah politik moral karena saya bagian dari bangsa Indonesia. Harus memberi support, memberi kekuatan, tapi juga memberi teguran. Karena politik saya adalah politik moral. Saya tidak terlibat dalam politik praktis sama sekali dan tidak pernah tertarik, saudara. Saya bangga banget jadi pendeta. Itu cita-cita saya dari kecil, saudara. Dan saya tetap akan bangga menjadi hamba Tuhan. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau ada yang salah, saya harus memberi nasihat. Saya harus memberi teguran, saya harus memberi pandangan saya. Itu sebabnya saya mendukung. Saudara-saudara yang sudah terpapar COVID dan sudah sembuh, hubungi PMI. Lalu tanyakan bagaimana engkau dapat menjadi donor plasma. Tidak pernah merugikan saudara. Tapi menyelamatkan nasib banyak orang. Dan saudara-saudara yang terpapar COVID. Saudara tanyakan dokter saudara bagaimana saya bisa mendapat terapi plasma. Meskipun sebagian dokter merasa, waduh kalau terapi plasma, untung saya kurang bagus. Jadi ada sebagian yang menolak. Tapi saudara yang kasih di dalam Tuhan sudah dibuktikan. Bahwa itu adalah salah satu penanganan yang baik. Kembali berpulang pada masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan hanya memberikan dorongan moral. Dan saya berdoa supaya bangsa ini memang bebas dari mafia-mafia obat, alat-alat kesehatan dan mafia-mafia rumah sakit. Kalau memang orang ditolak,
Terapi plasma konvalesen karena memang nggak cocok dengan dia itu silahkan. Tapi jangan karena ada permainan-permainan bisnis di dalamnya. Dan ini yang kita percaya. Apapun yang tidak membunuh kita akan membuat kita makin kuat. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai, angin, ribut, masalah. Kalau kita salah menghadapinya, kita akan makin hancur. Coba orang-orang seperti Yusuf misalnya. Dibuang ke dalam penjara, dituduh, difitnah. Tapi justru itu tidak bisa membunuhnya, akan mengangkat dia lebih tinggi. Akhirnya menjadi apa? Perdana Menteri, bos. Iya enggak? Ishak menghadapi kelaparan. Dia pergi ke tempat orang Filistin. Dia menabur di situ. Nah, kita berkata tahun itu juga Tuhan memberkatinya 100 kali lipat. Benar kata judul sebuah esai atau buku. Sengsara yang membawa nikmat. Sengsara kalau kita hadapi dengan betul. Makanya anak-anak Tuhan tidak takut dengan penderitaan. Bahkan anak Tuhan tidak menderita di tengah penderitaan. Anak Tuhan tetap bersuka cita di tengah penderitaan. Karena dia tahu Roh Kudus membimbingnya. Kuasa Tuhan menguatkan dia dan mujizat Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Haleluya. Kita harus menghadapinya dengan cara yang tepat. Dengan metode yang benar. Dan dengan hati yang tetap dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena kalau kita salah dalam menghadapinya, sikap yang salah ini akan menjadikan hambatan dalam kemajuan serta kedewasaan kita. Karena masalah demi masalah adalah bagian proses Tuhan untuk menjadikan kita lebih dewasa. Makanya Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Bos, ini waktu kita untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ada banyak orang rumah tangganya gak bisa bahagia. Ada banyak orang masa depannya gak bisa berkemenangan. Ada banyak orang usahanya gak bisa maju. Ada banyak orang pelayanannya terhambat. Kenapa? Kekanak-kanakan. Hari ini kita belajar. Waktu kita menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan. Inilah saatnya buat kita hadapi dengan betul. Sehingga kita dituntun Tuhan menjadi semakin dewasa, semakin maju dalam terang anugerah dan rancangan Tuhan yang sempurna. Selanjutnya. Apa yang terjadi kalau sikap kita salah? Jadi jangan salahkan pemfitnah. Jangan salahkan pengkhianat. Jangan salahkan orang-orang munafik. Jangan salahkan orang-orang jahat di sekitar kita. Karena God put them with a reason. Tuhan izinkan itu terjadi di sekitar kita dengan sebuah tujuan. Dan kita gak bisa menghindarinya. Tapi kita bisa menghadapinya dengan cara yang betul dan mendapatkan hasil rencana Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang keempat. Apa yang terjadi kalau sikap kita salah dalam menghadapi hal-hal yang menyakitkan ini? Akan membuat kita semakin jauh dari rancangan-rancangan Tuhan yang sebenarnya indah dalam kehidupan kita. Karena kita lari dari jalan Tuhan. Yudas memang berkhianat. Karena dia terbujuk. Terbujuk oleh tawaran 30 keping perak. Tapi meskipun dia pernah berkhianat, kalau dia cepat sadar. Dan menghadapi dengan cara yang benar, bertobat, berbalik. Dan kembali ke jalan Tuhan, pasti masih ada pengampunan baginya. Ingat Petrus. Petrus juga berkhianat kok. Dia menyangkal Yesus 3 kali, I don't know him. Selanjutnya bahkan dia berkata, I never knew him. Saya gak pernah kenal siapa dia. Tapi sudah tahu apa yang terjadi. Setelah dia berbalik, setelah dia sadar. Diurapi oleh Roh Kudus, Tuhan pakai dia dahsyat dan luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Karena dia salah menghadapinya. Bos, uang dia buang. Main ayunan pakai leher bos. Gantung diri di Hakal Dama. Saudara mau hidup saudara makin jauh dari Tuhan.
Sambil sibuk dengan alasan, ya tapi papa saya bercerai. Ya tapi dia berkhianat sama saya, tapi dia nyakitin saya. Dia orang Kristen pendeta, tapi dia nipu saya dalam nama Yesus. Kita gak bisa menghindari pengkhianat, penjahat, pemfitnah, orang-orang munafik, kita gak bisa hindari. Tapi kita bisa hadapi dengan sikap yang benar dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan haleluya. Selanjutnya, saya pelajari. Menjadi berkat bukanlah sekedar karya Allah bagi kita. Tetapi menjadi berkat juga adalah tugas kita, tugas gereja yang perlu kita sadari dalam segala keadaan. Ya gimana saya bisa jadi berkat sekarang masa pandemi, saya juga lagi susah dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya dalam segala keadaan. Menjadi berkat bukanlah sekedar karya Allah bagi kita, namun juga tugas kita, tugas gereja. Yang perlu kita sadari dalam segala keadaan. Klik, saya pelajari selanjutnya. Kita perlu jadi berkat. Kapan? Satu. Ketika kita sedang dihantam badai serta menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Kita bukan sekedar harus jadi berkat ketika kita sukses, ketika kita berhasil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sukses, kita berhasil, kita bahagia. Otomatis orang akan melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita dan memuliakan Kristus. Tapi saya harus tekankan bukan hanya di situ. Ada banyak orang mencari excuses. Saya kan gak bisa jadi berkat sebab saya sedang dihantam badai. Serta menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Oh saya harus beresin dulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini gak perlu kita beresin. Dia akan beres ketika kita taat jalan pada seluruh kehendak Allah. Gak segala hal dalam hidup ini harus kita bereskan. Tapi yang pasti segala hal harus kita hadapi dengan syukur. Dengan iman, dengan penyerahan penuh kepada Tuhan dan rencananya yang sempurna. Saya harap sudah mengerti. Karena saya tahu ini akan menimbulkan banyak perdebatan. Dari orang-orang yang memang dasar hatinya menolak untuk menjadi berkat. Karena pikirannya saya baru bisa menjadi berkat kalau saya sukses, saya berhasil, saya maju, saya punya segala-galanya. No. Ketika engkau sedang dihantam badai. Ketika engkau sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Bisa enggak engkau tetap memberkati? Bisa enggak engkau tetap membawa damai? Bisa enggak engkau tetap memuliakan Kristus? Dan bisakah engkau tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan kuasa Roh Kudusnya? Haleluya. Yang kedua, kita perlu menjadi berkat. Bahkan ketika doa-doa kita belum dijawab dan mujizat sepertinya tidak terjadi. Ada orang-orang yang ketika doa-doanya tidak dijawab, mujizat tidak terjadi, dia mulai marah sama Tuhan. Ayub setiap pagi menguduskan anak-anaknya. Setiap pagi dia membakar korban, mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Tiba-tiba one day, he lost everything. Dia kehilangan segala-galanya. Istrinya merasa doa-doa tidak dijawab, percuma kau berdoa. Mujizat tidak terjadi, percuma kau percaya kepada Allah. Karena dengan ponggahnya istrinya berkata, masihkah kau bertekun kepada Allah sedemikian itu? Allah yang tidak menjawab doa, Allah yang tidak mengerjakan mujizat, Allah yang mengabaikan kau begitu saja. Masihkah kau bertekun kepada Allah itu? Dengan kejinya dia berkata, kutuki Allahmu itu dan matilah. Apa jawab Ayub? Dia nggak bilang, benar juga ya. Apa yang dia bilang? Engkau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Bos, Indonesia bukan kurang orang pintar. Indonesia cuma kurang orang waras. Sorry, Indonesia bukan kurang orang pintar, bos. Profesor, doktor, karburator, kotor, bocor-bocor, di mana-mana. Mau lulusan dalam negeri, mau lulusan luar negeri, wah Indonesia gudangnya. Kalau udah komentar, Indonesia ahlinya deh. Pertandingan bola Piala Eropa aja ada komentatornya. Ya kan? Wah ini salah ini. Wah Ceko salah ini. Swiss salah ini.
Inggris. Itu kalau didengar oleh pemain-pemain mereka. Siapa kau ngomong? Turun sekarang. Turun sekarang. Mati mau. Saudaraku, Indonesia bukan kurang orang pintar. Indonesia cuma kurang orang waras, saudara-saudara. Makanya kita bukan cuma perlu beragama. Kita perlu beriman dan bertuhan. Karena ada banyak orang makin beragama makin gak waras, saudara-saudara. Coba anti vaksin, banyak kan dasarnya apa? Agama. Wow, ayat-ayat firman Tuhannya lengkap. Bahkan ayat firman Tuhan lintas agama. Wow, Alkitab, lalu kitab-kitab lain, wow lengkap, saudara. Itu. Kalau cuma beragama, ujung-ujungnya kau jadi orang yang tidak waras, saudara. Kalau kau cuma belajar tanpa takut akan Tuhan, akhirnya jadi orang-orang yang tidak waras. Indonesia butuh orang waras, saudara. Dan saya percaya, Indonesia masih banyak orang waras. Cuman orang yang gak waras, sedang mau goyang orang-orang yang waras ini, supaya orang yang tidak waras mengambil kedudukan orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang waras. Makanya kita perlu berdoa. Setiap pilkada, setiap pemilu, ya kan? Saya tidak tertarik dengan politik seperti saya bilang tadi. Tapi saya hamba Tuhan yang tidak bisa tidak. Harus bersuara secara politik moral. Pastikan. Saya tidak tertarik untuk menunjuk partai apa, siapa yang harus dipilih. Pastikan jangan sampai orang yang tidak waras menggantikan orang yang waras. Karena kalau orang waras memimpin negeri, orang waras memimpin kota, orang waras duduk di parlemen, amanlah negeri. Tapi kalau orang tidak waras yang duduk di parlemen, orang yang tidak waras memimpin lembaga, orang yang tidak waras menjadi bupati, orang yang tidak waras menjadi pemimpin negeri, rusaklah negeri ini. Istrinya orang beragama. Tapi sekali lagi saya bilang beragama sama bertuhan dan beriman itu beda. Makanya Daud menegurnya, maksud saya Ayub menegurnya. Engkau berkata seperti perempuan tak memakai akal sehat, artinya kau berbicara seperti perempuan tak waras. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang tidak baik? Artinya yang baik menurut saya ataupun tidak baik menurut saya. Kalau Tuhan izinkan pasti ada maksud yang luar biasa. Yang setuju katakan yes, saya terima dengan iman. Itulah orang waras. Orang waras artinya menghadapi segala perkara tetap tenang. Menghadapi segala perkara tetap mengambil pelajaran. Menghadapi segala perkara tetap bersyukur. Menghadapi segala perkara tetap disiplinkan dirinya untuk menjadi berkat. Itu saya beri nama orang waras. Haleluya. Kita perlu jadi berkat. Ketika doa-doa kita belum dijawab dan mujizat seperti tidak terjadi. Itu yang Ayub alami. Dia katakan pada istrinya, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Seperti perempuan tak waras. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima selebihnya? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Dia berhak memberi, dia berhak mengambil. Tugas kita cuma satu. Mengakui kuasa dan kedaulatan yang sempurna. Karena itu dia katakan terpujilah nama Tuhan. Kita perlu jadi berkat ketika kita sedang dihantam badai serta menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Kita perlu jadi berkat ketika doa-doa kita belum dijawab dan mujizat seperti tidak terjadi. Yang ketiga, kita perlu jadi berkat bahkan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang melukai kita, menyakiti kita dan mengkhianati kita. Tidak bisa kita hindari. Makanya benar firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bos, kita udah coba berkali-kali bos. Ketika kita mengandalkan manusia, di situ kita mengalami goncangan dan kekecewaan yang hebat. Masih mau coba? Tantangan saya buat sederhana. Hei, masih mau coba bos?
Masih. Nggak kapok. Kapok kenapa? Tahun-tahun kemarin coba lihat kekecewaan saudara, kemarahan saudara, kekecewaan yang paling buat saudara down. Kenapa? Karena engkau terlalu berharap sama manusia kan. Dan manusia bisa melukai, menyakiti, dan mengkhianati. Dan melukai, menyakiti, dan mengkhianati. Yang paling sakit adalah ketika orang itu paling kita harapkan. Adik-adik muda. Orang yang paling kau harapkan. Ketika melukai, menyakiti, dan mengkhianati saudara. Sakitnya sampai ke tulang saudara. Sakitnya sampai ke tulang saudara. To the bone. Tapi yang saya mau ingatkan buat setiap saudara sederhana. Di saat seperti itu, jangan pikir untuk balas. Di saat-saat seperti itu, jangan berpikir untuk mencelakakan. Jangan berpikir biar Tuhan hajar, biar Tuhan habisin. Santai. Bilang terima kasih Tuhan. Saya diizinkan Tuhan menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Supaya saya belajar. Makin dewasa, makin kuat, makin mengandalkan Tuhan. Dan makin tidak mengandalkan manusia. Haleluya. Selanjutnya. Kita perlu jadi berkat. Meskipun ketika kita sedang terjajah suara perasaan kita tentang Tuhan sepertinya semakin jauh dan meninggalkan kita. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita hindari. Waktu kita menghadapi tantangan, kita menghadapi godaan, kita menghadapi masa-masa yang sukar. Seperti ada suara perasaan kita yang berkata, where's God? Di mana Tuhan yang kau layani, di mana Tuhan yang kau sembah, di mana Tuhan yang kau berkorban dan mati-matian untuk Dia. Where are God for you? Di mana Tuhan buat kamu? Daud bilang, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saya bisa melihat suasana emosional dalam diri Daud. Bagaimana jiwanya seperti berontak. Jiwanya seperti tertekan. Jiwanya seperti begitu sakit dan kecewa. Karena sepertinya, why God is not helping me. Kenapa Tuhan tidak menolong saya. Tapi di saat seperti itu. Dia gak mau baperan. Tapi dia ngomong sama dirinya sendiri. Hai jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Folks, I love you. Ada kalanya yang kau hadapi dalam hidup betul-betul menyakitkan hati saudara. Dan kadang-kadang saudara ikut kebaktian seperti ini udah enek gitu. Saudara merasa pendeta-pendeta cuma ngomong aja. Ibadah-ibadah ini just like a puppet show. Semuanya karena rutin. Orang harus muji, nyanyi, baktian, ada khotbah. Semuanya gak berarti buat hidup saya. Semuanya berbeda dengan apa yang saya hadapi. I know. Kadangkala itu kekecewaan hati saudara. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kita tetap perlu jadi berkat. Ketika suara hati kita mengintimidasi kita, menekan kita. Dan berkata, Tuhan sudah meninggalkan engkau. Dan saya mau bilang, suara itu suara setan saudara. Lawan. Bilang no. Kalau Tuhan gak pegang saya pasti udah jatuh. Justru di masa sukar ini yang buat saya kuat. Karena saya masih bisa tegak tangan Tuhan yang menopang saya. Serangan boleh terjadi dari mana-mana. Tapi selama tangan Tuhan yang pegang saya tetap akan tegak berdiri. Dan saya bukan hanya tegak berdiri, tapi ada masanya saya akan melayang terbang tinggi dan melihat janji Tuhan digenapi. Yang setuju katakan amin. Folks, kita tetap harus jadi berkat. Ketika kita sedang dihantam badai serta menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Folks, kita tetap harus jadi berkat ketika doa-doa kita belum dijawab dan mujizat seperti tidak terjadi. Folks, kita tetap harus jadi berkat meskipun ketika ada orang-orang di sekitar kita yang melukai, menyakiti dan mengkhianati kita. Gak perlu tanya kenapa mereka begitu. Tapi tanyakan sama diri saudara sendiri.
saya tetap harus jadi berkat. Dan yang keempat, kita perlu jadi berkat. Bahkan ketika kita sedang terjajah suara perasaan kita tentang Tuhan seperti semakin jauh dan meninggalkan kita. Tapi kita bilang, hai jiwaku, aku bisa tetap kuat sampai hari ini. Sadarlah, karena tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku, haleluya. Selanjutnya yang terakhir saya pelajari. Apa yang seringkali membuat hidup kita tidak jadi berkat? Saya mengerti. Kita semua ingin jadi berkat. Tapi apa yang seringkali membuat hidup kita tidak jadi berkat? Satu, kemunafikan dan kompromi. Kadangkala kita udah ke gereja, kadangkala kita udah pelayanan, kadangkala kita aktif. Dan hari-hari ini karena gereja di rumah masing-masing, kadangkala bukan hanya tiap minggu, tiap hari. Kita ikuti ibadah-ibadah. Kan zaman sekarang luar biasa. Pagi kita bisa ikut, siang kita bisa ikut. Baik yang live maupun rerun. Hamba Tuhan dimanapun, mau di luar negeri, mau dalam negeri, mau di mana-mana. Saudara yang diberkati dengan pelayanan GPCC misalnya. Kalau dulu kan saudara mesti ke sana, sekarang tinggal ikuti. Saudara yang diberkati dengan pelayanan Pastor Philip Mantova misalnya. Iya kan? Beliau di Surabaya, saudara di Papua. Saudara bisa ikuti. Saudara yang diberkati dengan pelayanan Insinyur Niko misalnya. Iya kan? Saudara diberkati dengan pelayanan Dr. Stephen Tong misalnya. Beliau mungkin, saudara mungkin di Bangka, beliau di Jakarta, saudara tinggal bisa ikuti. Ada begitu banyak pelayanan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang misalnya ikut Pentekostal atau Gereja Bethel. Tapi saudara dulunya di HKBP. Lalu saudara tertarik kembali untuk ikuti pelayanan HKBP. Saudara bisa ikuti, gampang. Mudah. Tapi pertanyaan saya. Meskipun hampir tiap hari saudara ikuti ibadah. Tetapi selama kita munafik dan kompromi, kita tidak akan pernah bisa jadi berkat. Kita bisa jadi berkat meskipun kita miskin. Kita bisa jadi berkat meskipun kita sedang dihantam badai. Selama kita tidak munafik. Dan tidak hidup kompromistis. Maka Yesus bilang, hai kamu, keturunan ular beludak, celakalah kamu yang munafik. Luar kamu terlabur putih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Itulah kemunafikan. Luar dan dalamnya beda. Karena yang di luar dipakai untuk menutupi kebusukan yang di dalam. Tetapi apa itu ketulusan? Yang dari dalam terpancar keluar bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang seringkali membuat hidup kita tidak jadi berkat? Persungutan dan keluhan-keluhan. Bu, boleh gak sih stop ngeluh? Jangan sampai kalau engkau ketemu suami, ketemu anak, ada saja keluhan. Entar sakit pinggang lah, entar mata kedut-kedut lah, entar jempol kaki cantengan lah, entar panas lah. Jadi engkau keluarkan sesuatu dari mulut aja pasti isinya keluhan. Ada 10 kata yang kau ucapkan, 8-nya mengandung keluhan. Ada 7 kalimat yang kau sampaikan. 5-nya mengandung keluhan. Orang seperti itu sorry untuk bilang nyebelin bu. Pak, kalau engkau terus mengeluh orang gak pengen dekat dengan engkau. Kenapa? Mual. Enek. Anak-anak Tuhan Yesus. Khususnya setiap saudara. Yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan melalui pelayanan daring ini. Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Lawatan Allah di rumah masing-masing setiap hari Minggu. Saya hadir buat setiap saudara. Bahkan di hari-hari khusus. Saya ada di program Kamu Hebat. Untuk juga melayani saudara. Bahkan di awal-awal pandemi 3 kali sehari saya melayani saudara. Dan saya berdoa satu. Dibangkitkan anak-anak Tuhan. Yang di mulutnya tidak ada keluhan. Di pikirannya tidak ada sungut-sungut. Tapi di hatinya melimpah dengan syukur dan ucapan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang seringkali membuat hidup kita tidak jadi berkat. Jadi meskipun kau melayani, meskipun bahkan kau bagi-bagi duit buat orang, tapi hidupmu gak akan jadi berkat kalau kau munafik dan kompromi. Hidupmu gak akan jadi berkat kalau kau selalu sungut-sungut dan mengeluh. Nah ini juga, hidupmu gak akan jadi berkat jika kau dendam dan penuh kebencian. Tidak selamanya semua orang di sekitar kita bisa persis seperti yang kita harapkan.
tidak segala hal dalam hidup ini kejadiannya bisa persis seperti yang kita sudah persiapkan. Ada kalanya ada orang-orang bertindak menyebalkan dan menyakitkan kita. Ada kalanya. Situasi hidup begitu melukai kita. Tapi kita pegang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Wow, haleluya. Bahkan Tuhan bisa merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Satu yang harus kita jaga. Apapun yang terjadi. Jangan kita dendam. Jangan kita benci karena kedendaman dan kebencian. Itu tanggungan yang sangat berat. Kedendaman dan kebencian adalah ikatan iblis yang merusak dan merasuk hidup kita. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Kalau ada saudara yang sedang dalam ibadah yang berbahagia hari ini. Dan ada kebencian terhadap suaminya, terhadap istrinya, terhadap iparnya, terhadap mantannya. Terhadap orang-orang yang merusak hidupnya. Kalau dia sudah pernah merusak hidup saudara pada masa lalu, jangan biarkan dia terus merusak hidupmu dengan kebencian dan kedendaman yang kau pegang. Karena orang yang benci, orang yang dendam adalah orang yang antibodinya sangat rendah sekali. Yang mengalir dalam hidupnya hanyalah hormon-hormon yang negatif. Dan yang bergerak dalam hidupnya hanyalah sel-sel yang negatif. Karena itu hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Yuk kita sama-sama yuk. Lepas segala kebencian, kedendaman. Dan hari ini bilang Tuhan aku mau mengasihi. Aku mau mengasihi bukan karena dia berbuat baik kepada aku. Aku mau mengasihi karena Kristus telah mengajar aku untuk mengasihi. Kristus telah memenuhi aku dengan kasih. Dan Kristus senantiasa memberi teladan dan memberi perintah. Untuk aku hidup dengan kasih. Dan pengampunan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Apa yang seringkali membuat hidup kita tidak jadi berkat. Emosi. Dan amarah yang tidak terkontrol. Boleh gak dalam hidup ini kita belajar lebih sabar yuk. Pak, kadangkala bukan rumah tanggamu gak cocok Pak. Kadangkala engkau terlalu emosi Pak. Dan kalau engkau emosi mulutmu udah sembarangan. Bu, kadangkala engkau terlalu emosional Bu. Kadang-kadang nanya aja gak bisa baik-baik Bu. Gak bisa bilang, Pak dari mana? Gak bisa. Hatimu udah penuh dengan amarah. Dari mana sih? Terus kau harap suami, oh sayang. Ya enggak dong. Engkau mengundang setan, hantu datang. Iya saudara. Boleh gak? Mulai dari rumah kita. Jangan ada bentakan. Jangan ada kekerasan, jangan ada makian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayang dalam kasih Tuhan. Otak ini dikontrol. Jangan dibiarkan liar. Jangan seperti anjing gitu kalau ngelihat musuh langsung mau gigit aja saudara. Padahal belum tentu orang itu jahat. Iya kan? Boleh nggak? When you don't know us without any assumption. Belajar mulai ngomong baik-baik. Belajar jangan apa-apa emosi. Belajar percaya bahwa Tuhan izinkan sesuatu. Pasti ada maksud yang baik. Belajar mengampuni. Belajar mengendalikan diri. Karena Alkitab berkata orang bodoh akan membiarkan sakit hati dan amarahnya meledak-ledak. Tapi orang berhikmat akan menjadi orang-orang yang sabar. Saudaraku, hidup gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi satu yang saya percaya. Ini waktunya kita menjalankan tugas gereja di akhir zaman. Untuk menjadi berkat. Taruh tangan kanan sudah di dada. Bilang Tuhan saya mau jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya. Tuhan saya mau jadi berkat. Sama-sama bilang, Tuhan saya mau jadi berkat. Haleluya.